Halo sahabat Kompas, saya Apose Apolonius Lase. Saya hari ini ditemani oleh sahabat saya, Priscilia Bintang. Hai. Dan juga sengaja hari ini pada episode pertama ini kami mendatangkan narasumber yaitu Mas Nuraji. Hai Mas Nuraji. Halo sahabat Kompas. Ya, Kak Pris, pasti sahabat Kompas ada yang bertanya ini. Kita ini kan dari pagi sampai malam Ya, menggunakan bahasa Indonesia. betul sekali. Apakah masih perlu kita mengadakan acara ini yang hubungannya dengan bahasa Indonesia, Kak? Nah ini Poce. Ini kan memang bahasa Indonesia itu kelihatannya sepele ya. Karena kita menggunakannya sehari-hari sebagai alat komunikasi dalam kegiatan kita sehari-hari. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bukan hanya sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia itu juga menjadi jati diri kita sebagai bangsa. Kompas itu sebenarnya tidak hanya menjaga penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah, tapi juga mengembangkannya dalam dengan beberapa cara ya. Salah satunya adalah melalui Reka Cipta. Dalam hal ini kita menyebutnya itu Reka Bahasa ya. Nah ini sebuah istilah baru ya Kak ya. Reka bahasa dan sahabat Kompas pasti sudah mengetahui ya. Kalau misalnya aktif membuka Kompas ID atau membaca Kompas Cetak ya, dan cetak bahwa ada kata yang khusus ya dan unik bahkan yang selalu diperkenalkan oleh Harian Kompas. Contohnya petahana ya Kak, itu sangat terkenal di Harian Kompas. sudah lama sekarang ya. Iya. Dalam suasana setelah selesai pilkada ya. Biar pilkada dan kata petahana itu memang menjadi penanda atau kata yang unik ya, yang khusus secara sadar diperkenalkan oleh Harian Kompas. Nah ini kita bicara petahana, kita hadirkan orang yang paham seluk-beluknya kata itu muncul di Kompas. Dan tahu sejarahnya gitu ya. Betul sekali. Kita hadirkan Mas Nuraji. Mas Nuraji ini merupakan penyelaras bahasa sejak tahun berapa Mas Nuraji? Sejak tahun 2009. Ikannya tahun 2000. Bulan Maret tahun 2000. Sampai lupa Mas Nuraji karena sudah lama ya. 2000 artinya Senior udah 25 tahun juga Kompas. seperempat abad Apollo. Dan mungkin langsung saja kali ya Kak kita tanya ya. Oke. Silakan Mas Nuraji. Bagaimana sih sejarahnya atau asal mulanya Kompas memperkenalkan kata petahana ini? Baik sahabat Kompas, kata petahana ini saya kira sudah dikenal sampai sekarang ya. Rupanya kata itu bermula dari usulan Salomo Simanungkalit. Jadi seorang jurnalis Kompas lulusan ITB sebetulnya dia, tetapi mencintai bahasa. Peduli yang membahas. Dan dia sekaligus adalah sekretaris bahasa, sekretaris tim bahasa pada saat itu ya. Nah kata petahana ini muncul bermula dari kegelisahan Bang Salomo atas kata incumbent dalam bahasa Inggris ya. Yang coba dipadankan oleh orang Indonesia ini menjadi incumbent pakai K dan pakai A, incumbent, dan yang kedua kata incumbent hanya mengganti huruf C dengan Kak itu ya. Bisa langsung ya kayak incumbent sama incumbent itu ya. Oke. Jadi Bang Salomo menganggap pemadanan seperti ini itu tidak mendidik ya. Asal gampang aja keserampanan lah. Soalnya malas ya. Itu, iya. Nah, mumpung kata ini belum masuk kamus ya, Bang Salomo lalu mengusulkan kata petahana. Tepatnya kapan Mas itu diusulkan itu? Tepatnya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2009 di rubrik bahasa. Itu terbit pada edisi itu ya, tanggal 6 itu ya. Penulisnya itu Bang Salomo. Ya. Jadi sebetulnya gini, pada saat itu Bang Salomo mengusulkan dua kata sebetulnya untuk kata Tidak hanya kata petahana. untuk kata incumbent ini. Yang pertama adalah kata petahta. Mungkin baru dengar juga ya kata petahta. Ya. Jadi kata petahta ini berasal dari kata tahta yang mendapatkan awalan pe. Petahta artinya orang yang bertahta. Ya. Lalu kata kedua yang diusulkan adalah kata petahana yang sekarang jadi populer itu. Jadi kata petahana berasal dari kata tahana yang mendapatkan awalan pe, petahana. Artinya orang yang mempunyai kedudukan, posisi, pangkat, jabatan. Jadi sama dengan kata
petahta itu sama artinya itu ya. Jadi dari dua yang diusulkan oleh Bang Salomo itu yang laku adalah petahana ya. Betul. Jadi justru yang paling terkenal petahana ya. Petahana. Di awal-awal kita merasa kagok menggunakan kata itu. Karena juga kita pada saat itu belum tahu ya sepertinya Pak Ucoy ya. Dan bisa diberikan contoh penggunaan, mungkin ada frasanya kayak bisa diperkenalkan ke sahabat Kompas. Ya, tapi yang menarik ini kata petahana ini kemudian tidak hanya digunakan oleh Kompas, tetapi juga digunakan oleh media yang terbit di Indonesia. Tempo misalnya menggunakan itu lama-lama ya, lalu banyak media lah yang akhirnya menggunakan kata petahana bukan incumbent atau incumbent ya. Nah, contoh yang sering kita temukan adalah kata, mungkin pernah mendengar kata presiden petahana. Presiden petahana. Ya sekarang sih kita udah tahu ya umum ya. Iya, Bupati petahana, Jadi, lalu wali kota petahana. artinya masih menjabat gitu kan Mas ya? Ya, artinya bupati ya masih menjabat, wali kota yang masih menjabat. Jadi kata petahana ini dijadikan sebagai kata keterangan dari kata yang berada di depannya. Kira itu. Jadi memang petahana itu berasal dari kata incumbent yang berasal dari bahasa Inggris gitu ya. Mas ya? Kira itu sepadan lah, Diterjemahkan ya. terjemahan sepadan lah ya dengan kata itu. Nah terus yang melatar belakanginya Mas, Bang Salomo itu kenapa mengusulkan itu ke Kompas? Ya. Dasarnya gitu kali. Apa sejarahnya gitu Mas? Ya. Pada tahun 2009 kita tahu bahwa itu tahun politik. Oh iya Pak. Waktu itu akan diadakan pemilu tahun 2009 ya. Waktu itu Pak Yudhoyono, Susilo Bambang Yudhoyono mencoba mencalonkan lagi menjadi presiden. Dan pada saat itu sudah presiden. Sedang menjabat. Yudhoyono sedang menjabat. Dia kan dari tahun 2004 ya. Baru tahun berikutnya dia akan tahun 2009 mencoba mengajukan diri untuk menjadi presiden. Nah, kita bisa menyebut Pak Yudhoyono itu sebagai presiden petahana. Kenapa? Karena ketika dia masih menjabat, diri untuk jabatannya Pak. Ya. Ini menarik banget ya. Dan sahabat Kompas jadi tahu sejarahnya saat ini ya. Bagaimana kemunculan kata petahana itu di Kompas. Kompas ya. Dan mungkin menarik juga bisa dijelaskan kah Mas Haji. Seperti apa sih proses reka bahasa itu di Harian Kompas? Ya, di Kompas secara sengaja dibentuk yang namanya tim bahasa. Jadi pemilik Kompas waktu itu Pak Jakob Utama merasa perlu ada sebuah lembaga di Kompas yang memutuskan penggunaan bahasa gitu ya. Nah, jadi sebetulnya tim bahasa ini bertugas selain mempertimbangkan kata-kata yang beredar di masyarakat atau usulan dari orang, lalu diputuskan untuk digunakan di Kompas. Jadi tim ini memang lebih banyak memutuskan kata-kata yang akhirnya digunakan di Kompas. Kata petahana itu juga termasuk kata yang diputuskan oleh tim bahasa. Setelah Bang Salomo menuliskannya di rubrik bahasa. Oh berarti kemudian diusulkan dulu oleh Bang Salomo, terus kemudian dibawa ke tim bahasa itu Mas ya? Jadi sebetulnya gini, tim bahasa itu karena dia fungsinya memutuskan, maka yang namanya usulan itu bisa dari mana saja ya. Bisa dari penyeraras bahasa seperti kita, bisa dari wartawan, bisa dari Litbang, bahkan dari masyarakat umum. Oh berarti di luar lembaga Kompas sendiri bisa ya? Bisa. Oh. Bahkan mungkin pernah dengar kata metaverse ya. Itu diusulkan oleh Pak Lik Wilarjo yang kita gunakan menjadi meta semesta itu. Meta semesta. Ya. Iya ya, dan itu juga saya pernah lihat, kita pernah tahu ya juga di Kompas dari Anton Mulyono pernah mengusulkan sejumlah kata melalui Kompas ya, misalnya underpass menjadi lintas bawah, flyover menjadi lintas atas itu. Jadi memang luar biasa ya Kompas dalam mereka bahasa ya. Ada lagi Apollo. Oh yang baru ya. Paling Grace itu sekarang ada Mas Nuraji. Kalau Mas harusnya pernah dengar ya akal imitasi. Akal imitasi itu AI ya. AI. Itu gimana sih Mas proses kata-kata ini muncul? Karena kan saya lihat kan ini kan digunakan juga ya di Kompas ya kata akal imitasi. Alih-alih kecerdasan buatan. Iya betul. Ini prosesnya gimana Mas? Ya akal imitasi itu yang penting dulu ya. Jadi diciptakan, diusulkan oleh namanya
Bung Marioto, Bung Mar ya, saya memanggilnya Bung Mar. Dia adalah wakil redaktur pelaksana di Kompas. Menurut dia, padanan artificial intelligence sebagai kecerdasan buatan agak kurang pas gitu ya, agak kurang pas nih kata dia. Maka dia mengusulkan kata akal imitasi. Kenapa akal imitasi? Karena patokannya kesingkatannya AI. AI itu akal imitasi, sama seperti artificial intelligence. Bayangkan kalau misalkan kecerdasan buatan disingkat menjadi KB misalnya, jadi yang alih-alih kecerdasan warga kita Ya, ini jauh. Dan Betul. ini mirip-mirip dengan ini ya, pembentukan kata ATM itu ya, anjungan tun Nah, ya mandiri. Bahasa Inggrisnya apa? automated mesin ya. Berarti banyak Apollo. Ada Ada lagi MRT, MRT, yang apa? Mass Rapid transit menjadi moda raya terpadu. Ya, dan itu ya artinya Kompas memang serius ya. Dan tadi Bung Mar mencoba juga melanjutkan ya komitmen Kompas itu. Nah, saya mau tanya juga Mas Haji, apa saja yang menjadi pertimbangan ya daripada Harian Kompas untuk mengusulkan atau melakukan reka bahasa seperti AI ini? Ya pasti ada pertimbangan ya. Setiap sesuatu keputusan pasti ada pertimbangannya. Jadi saya kira ini patut dihargai ya. Jadi kenapa Kompas mencoba mereka cipta ya? Yang harus diingat adalah koran ini atau media di Indonesia itu kan berbahasa Indonesia. Sudah pasti bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Karena itu padanan kata-kata asing ya, kata-kata spelling yang dari bahasa Inggris, bahasa Belanda diusahakan sebaiknya dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya tadi artificial intelligence itu sebagai dia keimitasi das. Jadi karena alasan itu ya. Lalu yang kedua saya kira alasannya karena bahasa jurnalistik ya, bahasa media itu kan adalah bahasa yang semi formal. Dia tidak formal, tidak juga yang di bawah ya, tapi dia memang tenang ya. Karena itu kata-kata yang dipakai Kompas diusahakan adalah kata-kata yang mudah dicerna oleh pembaca itu ya. masyarakat. Jangan sampai ketika pembaca membaca tulisan di Kompas keningnya sulit. Bahasa sulit tuh ya. Bisa seperti itu ya Mas. Padahal kesempatan membaca itu kan kesempatan yang singkat. Iya. Sehingga harus dicari kata yang sederhana. Langsung nempel ya Mas. Betul sekali. Nah, yang ketiga saya kira alasannya adalah ini. Ini saya kira salah satu upaya Kompas. Bagaimana caranya supaya perkembangan bahasa ini tidak terhenti, tidak mandek ya. Tapi terus dipergunakan oleh penuturnya. Ini kan ada kecenderungan sekarang media itu sudah mencampurkan banyak istilah asing ya dalam penggunaan bahasanya ya. Apalagi kalau kita bicara soal media yang di luar yang mainstream, saya kira itu udah. Jangan sampai kasus nanti incumbent diterima menjadi bahasa Indonesia incumbent kan. Tuh ya Kira itu. menarik sekali bicara tentang reka bahasa ini, ternyata banyak sekali ya Polo ya. Salah satunya itu petahana tadi. Karena ya Terima kasih banyak Mas Nuraji untuk penjelasannya. Kita sih berharap ya, kita itu berharap bahwa penjelasan dari Mas Nuraji itu menambah wawasan kita dalam berbahasa ya Polo ya. betul. Dan terima kasih Mas Haji. Sampai lagi dan kapok kita akan mulai di sesi berikutnya ya, yang tentu terkait bahasa Indonesia. Sahabat Kompas, kita akan mencoba memberikan kata yang akan menjadi kata kita minggu ini. Betul. Menarik kali ya Bolco kalau misalnya setiap episode itu ada kata-kata baru. Kata-kata yang sering kita dengar atau kita baca, Tapi sebenarnya tidak tahu artinya. Maknanya apa gitu ya. Ya, kita coba mengajak sahabat Kompas guys untuk melihat dan kita pilih kita ya. apa kata kita minggu ini. Dan pilihan jatuh pada kata option KPS seperti di layar. Option ya, ini menarik Apollo. Kata option itu soalnya terakhir ini memang lagi sering muncul di Kompas ID
dan harian Kompas. Iya. Aku sendiri tuh juga baru tahu kata opsen itu. Itu serapan dari bahasa Belanda, Kak. Oh gitu. Jadi kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, aku contekanku ya, aku baca ya Apollo ya. Ternyata opsen itu artinya tambahan pajak menurut persentase tertentu, biasanya untuk kepentingan kas pemerintah daerah. Iya. Panjang. Ya, tadi Terkait apa sebenarnya opsen itu terkait dengan berita-berita yang soal PPN ya? ya peningkat terakhir ya penambahan tarif PPN yang 12% itu ya, Kak. Jadi sering muncul ya? Ya, sedang oleh program pemerintah itu lalu ada kata-kata option. Dan setelah kita ulik bahwa ternyata option itu berasal dari bahasa Belanda, Oh, bahasa Belanda. dari opsenten ya. Opsen. Ya. Dan kita tahu Kapris bahwa bahasa Belanda itu memang selalu disesuaikan dengan lidah. Iya betul. Iya betul Ya. sekali. Contoh letter L ya, jadi ditulis letter L. Jadi opsenten menjadi option. Betul, Cak. Sahabat Kompas, kalau ada saran atau usul ya untuk memberikan saran soal kata kita pilihan minggu ini, bisa dituliskan di kolom komentar ya di bawah video ini ya. Jangan lupa ya sahabat Kompas segera dikirim. Sekarang kita masuk ke segmen terakhir, Po. Segmen yang pasti ditunggu-tunggu oleh sahabat Kompas, yaitu segmen kuis ya, Kak Apris. Betul, kuis kita kali ini. Ya, disponsori oleh Kompas ID. Nah, sahabat Kompas, 3 pemenang dari kuis ini akan mendapatkan hadiah menarik dari harian Kompas. Dan silakan menjawabnya dan ini dia pertanyaannya. Pertanyaan pertama, sebutkan nama wartawan Kompas yang mengusulkan kata petahana. Yang kedua, apa nama rubrik bahasa di Kompas ID? Ya, pasti sahabat Kompas yang menyimak dari awal Betul, dari akhir tadi. segmen awal tadi ya, disebut Pasti sudah tahu ya. Dan syarat dan ketentuan untuk menjawab kuis ini silakan dilihat di deskripsi video ini. Betul. Ditunggu jawabannya ya sahabat Kompas. Ya, Kak Pris, dengan berakhirnya kuis kita hari ini, kita juga akan berpisah dengan sahabat Kompas. Akhirnya harus berpisah. Dan sebelum pamit, kita minta saran dan masukan kepada sahabat Kompas. Ya, silakan tulis di kolom komentar apa saja yang menjadi saran dan masukan buat kami, sehingga kami bisa semakin bersemangat dalam membuat konten tadi Berikutnya ya. tentang bahasa Indonesia. Jangan lupa ya sahabat Kompas, Tulis komentar di- penting ya. Saya Aposte undur diri, sampai ketemu lagi dalam program Ulas Bahasa.